Rapat musyawarah desa yang diwakili oleh tokoh masyarakat desa, adanya seorang oknum perangkat, kadus, yang berbuat asusila hingga gempar di masyarakat desanya sendiri. Kendala seorang oknum kadus yang membuat gempar pada masyarakat desanya sendiri bahkan membuat malu dengan adanya perbuatan asusila yang dilakukan oleh oknum kadus tersebut masih lanjut hingga dikasih SP3, surat peringatan yang ketiga, oleh seluruh masyarakat desanya sendiri. Seorang oknum kadus wanita yang berinisial RQ, Kadus 5, Duku Banyutowo dengan seorang laki-laki yang berinisial PRSTW, Duku Ngaram Aram oknum BPD yang masih tinggal sedesa telah melakukan perbuatan asusila yang meresahkan masyarakat sehingga masyarakat merasa malu bahkan tidak senang dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh RQ, bahkan masyarakat menginginkan kedua oknum desa tersebut harus mengundurkan diri dari jabatannya atau diberhentikan secara tidak hormat oleh seluruh masyarakat desa Bulak Kecamatan Rawasari Kabupaten Kendala Semarang, Jawa Tengah ini. Yang dimulai pada pukul 10 pagi hingga selesai pukul 11 siang, Sabtu tanggal 9 Desember tahun 2024. Rapat musyawarah desa Bulak yang diwakili oleh para tokoh masyarakat desa Bulak bersama Kades dan Sekdes beserta semua perangkat desa ini telah berjalan lancar dari awal sampai akhir musyawarah yang dilaksanakan di kantor desa Bulak. Acara rapat tersebut dimulai dan dibuka oleh Kades Desa Bulak Zainal Alimin, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dijawabnya oleh para perwakilan tokoh masyarakat yang hadir Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan kemudian sidang dimulai. Acara kedua sambutan dari Sekdes Ainur Rofik yang intinya memberikan pengarahan atau wawasan yang terbaik kepada semua tokoh masyarakat yang telah hadir di kantor desa Bulak tersebut, agar para tokoh masyarakat jelas dan faham dengan adanya SP3 yang diberikan kepada seorang oknum kadus wanita yang berinisial RQ, Kadus 5, Duku Banyutowo dan seorang laki-laki yang berinisial PRSTW, seorang BPD Duku Ngaram tersebut. Setelah Sekdes memberikan pengarahan tersebut, ada salah satu tokoh masyarakat yang bernama Hani usul kepada Sekdes dan bilang dengan adanya musyawarah ini mulai pertama sampai sekarang diadakannya SP1 sampai SP3 sekarang ini kok masih belum ada hasil yang positif atas perbuatan asusila yang dilakukan oleh seorang kadus wanita yang berinisial RQ, masih aktif dan bekerja di kantor desa Bulak ini. Maka semua masyarakat tidak terima dan tidak mau bahkan tidak setuju dengan adanya seorang oknum kadus wanita yang berinisial RQ, masih duduk dan bekerja di kantor desa Bulak ini. Dan semua masyarakat desa Bulak akan mengadakan demo besar-besaran untuk datang ke kantor desa Bulak karena semua masyarakat desa Bulak sudah tidak mau dan tidak ingin bahkan tidak setuju apabila seorang kadus wanita yang berinisial RQ, yang sudah memalukan desanya sendiri bahkan membuat gempar pada masyarakat desa Bulak ini harus lengser atau berhenti bahkan dicopot secara tidak hormat dari jabatannya Kadus 5 Duku Banyutowo, ujarnya Hani. Adapun penjelasan Sekdes yang diberikan kepada semua tokoh masyarakat desa yang hadir di kantor desa Bulak ini adalah: setelah adanya SP1 sampai SP3 ini insya Allah akan diadakan pemberhentian sementara dengan istilah tidak ngantor lagi selama 6 bulan kemudian disusuli dengan pemberhentian tetap. Karena semua tokoh masyarakat dengan kompak dan bersatu atas perwakilan dari semua masyarakat desa Bulak ini meminta kepada Kades dan Sekdes bahkan kepada semua perangkat desa sudah tidak mau LG dan tidak ingin bahkan tidak setuju dengan adanya seorang wanita yang berinisial RQ, oknum Kadus 5 Duku Banyutowo ini masih aktif duduk dan bekerja di kantor desa Bulak ini. Karena adanya permintaan dari semua tokoh masyarakat desa Bulak ini, akhirnya Pak Kades dan PK Sekdes beserta semua perangkat desa menyetujui atas permintaan semua tokoh masyarakat desa yang hadir di kantor desa tersebut. Pada 6 intinya masyarakat desa minta agar secepatnya digantikan oleh calon-calon Kadus 5 Duku Banyutowo yang baru agar supaya bisa memberikan contoh yang terbaik kepada masyarakatnya. Kemudian Pak Sekdes menjelaskan lagi,
Pada hari Jumat kenapa SP3-nya sampai hari Senin? Karena ada beberapa jawaban yang diberikan kepada Kepala Desa atau Kades melalui utusan urusannya kepada RK. Sehingga hari Jumat itu yang terjadwal untuk memberikan SP3 akhirnya mundur sampai hari Senin, karena kami juga menyiapkan atas jawaban balasan dari SP tersebut. Apa yang kami rangkum, kami berpikir selama 2 hari ini ada masyarakat yang antusias, juga ada dua kubu ini ingin bertahap dengan berbagai persoalan yang dilakukan. Nah, prosesnya seperti apa perlu kita sampaikan bahwa untuk menjaga hal-hal tersebut kita perlu meneliti atas balasan dari SP-SP tersebut. Sehingga prosesnya sampai hari Jumat, sampai dengan Pak Lurah atau Pak Kades mengundang beberapa tokoh masyarakat yang termuat dalam foto yang disampaikan kepada desa, juga sampai hari Minggu yang pada intinya permohonan maaf itu yang pertama, kalau GK disuruh Pak Lurah atau Pak Kades tidak mau minta maaf karena mencakup kepala desa atau Pak Kades. Terus yang kedua, tidak dijelaskannya maksud dan tujuan permohonan maaf. Kami tuangkan dalam surat balasan atas jawaban dan teguran tertulis 1 dan 2 yang berbunyi sehubungan yang telah dilakukan oleh perangkat desa saudari, RK, Kadus 5 Desa Bulak tanggal 1 November tahun 2024 Desa Bulak Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendala, Semarang, Jawa Tengah. Teguran yang tertulis 1 tanggal 12 November tahun 2024, teguran tertulis kedua tanggal 22 November tahun 2024 tentang surat pernyataan yang dibuat oleh RK pada tanggal 13 November dengan isi surat terlampir. Ada 4 poin. Yang kedua, surat pernyataan pada tanggal 15 November tahun 2024 ada surat terlampir. Beberapa surat-surat ini pada intinya untuk mencoba atau mencukupi untuk menggugurkan SP-SP tersebut. Yang ketiga, surat relas dari Pengadilan Agama nomor 28 sekian tanggal 28 November tahun 2024. Bukti foto permintaan maaf kepada warga dan menyelesaikan masalah yang berkecilan dengan warga Dusun 5 Dukuh Banyutowo terlampir. Dengan ini menjawab surat pertanggungjawaban yang disampaikan Kepala Desa sebagai berikut. Adapun isi suratnya, ujar Pak Sekdes, jawaban dari Pak Lurah atau Pak Kades. Perbuatan asusila hanya merugikan diri sendiri, karena sebagai perangkat desa perbuatan asusila merupakan perbuatan yang tercela dan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat dalam masa pembinaan saudari, RK. Tidak disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat desa. Saya teruskan ada intem-intem yang termuat terkait dengan kedisiplinan. Surat relas dari Pengadilan Agama tidak menggugurkan dalam pernikahan siri dalam masa pembinaan. Yang keempat, permohonan maaf kepada warga masyarakat Banyutowo tidak dilakukan secara terbuka sehingga menimbulkan kegaduhan sehingga menimbulkan bergejolak di masyarakat. Maka berdasarkan pertimbangan jawaban atas surat teguran tertulis 1 dan 2 dengan ini, 1. Meningkatkan surat teguran tertulis ketiga, menggandakan dokumen yang telah diserahkan kepada Kepala Desa sebagai dokumen arsi Kepala Desa, mengembalikan dokumen asli kepada saudari, RK. Demikian surat disampaikan atas perhatiannya, terima kasih. Atas surat yang disampaikan oleh Pak Sekdes kepada semua tokoh masyarakat, akhirnya memahami dan setuju dan merasa puas atas jawaban dari Bapak Kepala Desa Bulak, Punkasnya. Sekian laporan tim media investigasi Mabes Ngaderi melaporkan.